Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Pak, ini jadi saya perwakilan dari mahasiswa Bakti Kencana. Eh, Sehubungan dengan adanya virus COVID-19 yang lagi marak terjadi di negara kita, Ya, di sini kami mahasiswa ingin memberikan penyuluhan kepada rakyat Bapak. Sebelumnya kami dari Universitas Bakti Kencana, Pak, Fakultas Ilmu Kesehatan, program pendidikannya kami dari D4 Anestesiologi. Ini akan mengadakan penyuluhan tentang COVID-19. Nah, sebelumnya, apakah Bapak bersedia jika kami mengadakan penyuluhan terhadap warga Bapak yang ada di RT 01, RW 01, Pak? oh iya, boleh, silakan Dek. Nanti kalau Oh, begitu rencananya mau kapan emang? rencananya hari ini juga, Pak. Hari ini boleh. Baik, kalau begitu nanti sekitar setengah jam dari sekarang Bapak kumpulin dulu masyarakatnya ya. Nanti Adek masuk aja dulu di rumah Bapak ya. Nanti Bapak coba bikin pengumuman dulu ke masyarakatnya biar pada kumpul, nanti Bapak kabarin. Oke, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak, sudah Ya, memberikan kami untuk mengadakan penyuluhan kepada warga Bapak. Semoga nanti apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk ya baik. warga-warga setempat. Baik, terima kasih kembali ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para warga RT 01 RW 01. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Muhammad Fatih Alabiu dan rekan saya Indri. Kami dari mahasiswa Universitas Bakti Kencana. Di sini kami akan memberikan penyuluhan kepada para warga sekalian, di mana mengingat saat ini kondisi negara kita masih banyak-banyaknya kasus COVID-19 ya, yang belum usai sampai. Nah, jadi di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang COVID itu apa, kemudian pencegahannya bagaimana, kemudian penularannya seperti apa. Mungkin langsung saja ya, saya mulai. COVID itu adalah virus yang biasa kita singkat dengan COVID-19 ya, coronavirus disease. Ini penyakit yang menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Salah satu penderita COVID ini biasanya dia mengalami gejalanya itu demam, batuk, dan gangguan pernafasan ya, seperti sesak gitu nafasnya. Kalau dari penularannya sendiri, COVID itu penularannya bisa melalui benda-benda sekitar kita, contohnya seperti kita yang terinfeksi, seandainya kita yang terinfeksi, kemudian kita memegang benda yang ada di sekitar kita, kemudian orang yang belum terinfeksi itu memegang juga, maka kemungkinan dia akan terkena juga karena COVID itu menularkannya melalui objek-objek yang ada di sekitar kita. Kemudian bisa juga dari air liur ya. Makanya mengapa kita dianjurkan menggunakan masker, karena COVID itu bisa menular melalui cipratan atau percikan liur kita yang keluar dari mulut orang yang terinfeksi virus corona. Apa saja sih tanda dan gejala yang biasanya ditemukan pada pasien COVID atau orang yang terinfeksi virus COVID ini? Yang pertama itu dia kehilangan nafsu makannya ya. Kemudian disertai mual dan muntah, penurunan penciuman juga dia menurun, kemudian gangguan dalam rasa, disertai demam, kemudian yang sudah saya sebutkan di atas tadi seperti batuk kering, flu, diare, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri, itu sampai saat ini mungkin COVID belum ditemukan ya obatnya. Mungkin hanya ada beberapa vaksin yang sudah diciptakan.
Kalau untuk pengobatan mungkin karena obatnya belum ada, lebih mengarah ke pencegahannya lagi ya. Ya itu dimana kalau kita sudah terinfeksi, itu yang bisa kita lakukan untuk pengobatannya itu seperti kita melakukan karantina, bisa di rumah atau di rumah sakit. Kemudian kita mengkonsumsi obat penurun demam, karena biasanya kan COVID kan yang dirasakan atau yang dikeluhkan itu yang paling besarnya demam ya. Demam, batuk, flu. Nah, kemudian kita juga menganjurkan kepada penderita COVID ini untuk melakukan isolasi, yang dimana dia tidak boleh sama sekali kontak dengan orang sekitar yang tidak terinfeksi virus corona. Kemudian yang terakhir, kita juga menganjurkan kepada penderita COVID-19 ini untuk melakukan istirahat yang cukup, kemudian banyak mengkonsumsi air, karena biasanya kalau sudah demam tinggi, batuk, itu biasanya kita kemungkinan bisa dehidrasi ya. Jadi dari itu makanya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi air putih yang cukup. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya ya, kepada Indri, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada rekan saya, Muhammad Fatih Alabiu. Oke, baik, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Selanjutnya, izinkan saya, Indri Dian Nugraha, untuk menjelaskan sedikit mengenai COVID-19. Jadi di sini gimana sih cara mencegah terjadinya COVID-19? Baik, Ibu dan Bapak-Bapak, yang pertama itu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua itu, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat-tempat umum. Yang selanjutnya itu, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Yang keenam itu, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, ataupun pilek. Yang ketujuh itu, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Baik, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, sebelumnya apakah mengetahui cara mencuci tangan yang benar? Belum, Kak. Belum? Baik, mungkin buat semuanya bisa mengikuti cara mencuci tangan yang benar ya, sambil saya demonstrasikan. Bisa. Baik. Dan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian mengikuti ya. Boleh di on mic dan juga ikut pergerakannya ya. Oke, baik. Yang pertama, tangannya seperti ini. Lalu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Baik, selesai ya untuk demonstrasi mengenai cuci tangan yang benar. Selanjutnya itu, di sini saya akan membahas mengenai komplikasi dari penyakit COVID-19 ini. Yang pertama ada pneumonia atau infeksi pada paru-paru. Selanjutnya itu ada infeksi sekunder pada organ lain, ada gagal ginjal, ada acute cardiac injury, ada acute respiratory distress syndrome, dan juga ada kematian. Baik, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, nah sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kepada rekan saya, Muhammad Fatih Alabiu, apakah akan ada yang ingin ditambahkan? Dari saya sudah cukup ya. Untuk warga-warga, apakah sudah cukup jelas untuk sejauh ini atau ada yang ingin ditanyakan?
ataupun kepada Bapak RT? Mungkin sudah cukup. Oke, baik. Mungkin untuk sejauh ini penyampaian penyuluhan mengenai COVID-19 sudah dipahami oleh warga sekitar ya. Mungkin penyuluhan pada kali ini akan ditutup oleh rekan saya, pada Muhammad Fatih Al-Abiyu, dipersilahkan. Oke, sebelum saya tutup, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak RT yang sudah memberikan kami waktunya untuk mengadakan penyuluhan di RT setempat. Kemudian tidak lupa juga terima kasih kepada warga yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan kami pada hari ini. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan memutus rantai COVID-19 yang ada di negara kita ini. Amin. Jika ada salah kata atau salah kalimat dari saya dan rekan saya, kami mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih mahasiswa. Terima Terima kasih Ibu-Ibu Bapak-Bapak sudah hadir. Terima kasih.